شوقا إليه ليس أرجو سوى. Hadirat Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa bersyukur kehadirannya. Allah masih melimpahkan taufik hidayah serta Allah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kepada kita panjang umur, kenikmatan sehat, sehingga kita selalu memperbanyak amal-amal ibadah untuk perbekalan kita di akhirat sana. Serta kita mengadakan kajian Al-Sohah, belajar baca Al-Quran, belajar memahami maknanya dengan harapan Al-Quran sebagai penerang untuk hati dan kuburan kita. Amin ya rabbal alamin. Serta kita selalu diberikan oleh Allah syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada suratul Alaq ya. Halaman 597. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada kalimat ini contoh bacaan qalqalah pada lafaz Iqra. Nah, kemudian yang kedua khalaq. Nah, di dalam waqaf, dari qaf ini termasuk huruf qalqalah, maka membacanya secara memantul gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini juga min 'alaq. Nah, ini juga memantul atau qalqalah. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Pengucapan lafaz ak. Nah, ini kalau dalam tajwid ada hamznya. Ak, nah itu suara ak gitu. Oke, kita tunaikan sifat hamznya. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini 'allama, lamnya jangan lupa ditunaikan tasdidnya ya. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla
baris munfasil. Kemudian pada kalimat insana ini mendengung, begitu juga innal ini mendengung. Yang berikutnya la yadullah. Nah, ini to termasuk salah satu qalqalah, bacaannya ketika sukun memantul. La yadullah, kata dia. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi kalau kalimat ar-ra'a ini namanya idgham bila gunnah ya. Jadi huruf nunnya seakan-akan tidak ada, langsung berbunyi kepada ra yang bertasydid. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Nah, ini nun sukun ketemu ha dalam tajwid namanya adalah idgham, idgham hakiki. Maksud daripada idgham jelas yanha, jadi tidak ada mendengungnya gitu. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ini juga abdan, dan ini juga idgham. Nah, bahasanya jelas. Maksud daripada jelas, suara nun matinya jelas ya. Begitu juga pada kalimat abdan, ainnya dibaca sedikit berbeda dengan hamzah. Ini dari tengah keluarkan. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Ini kalimat in kana. Nah, ini ikhfa ya, dibaca mendengung. Nah, supaya indah kita tunaikan mendengungnya dua harokat. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini kita evaluasi pada kalimat in mendengung ya, sama dengan yang di atas tadi ikhfa ya. Kemudian tasydid pada kalimat kadzdzaba. Nah, ini kita tunjukkan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Nah, di sini ada dua mendengung. Yang pertama ya'lam namanya ikhfa syafawi, mim sukun berjumpa dengan ba. Kemudian yang kedua bi anna Allah
nasiyah. Di sini kita bedakan antara sin dan shad. Nah, sin ini makhrajnya dengan shad itu sama. Ya. Gigi yang atas atau gigi seri yang atas depan itu ditempelkan gigi yang bawah. Kemudian lesannya dipancatkan, ya, ditempelkan di antara dua gigi. Dan nanti bedanya di dalam sifat hurufnya. Kalau sin itu istighfar itu lesannya datar seperti ini. Lah, shad ketika mengucapkan bin-nasi, jadi walaupun kasroh, usaha semaksimal mungkin lesannya dinaikkan. Jadi nanti beda suaranya. Sa dengan so. Nah, ini beda. Inilah perbedaan di dalam ilmu tajwid antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kadang makhrajnya, tempat keluarnya itu sama, cuman berbeda di dalam sifatnya. Kalla illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lebih gampang itu seperti orang ngorok, ya, gitu deh. Khati'ah, gitu deh. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di sini ada 3 qalqalah, ya. Yang pertama dua, ada 3 benar. Wasjud, nah ini qalqalah yang pertama. Yang kedua kedua, ya. Kemudian yang ketiga rib. Nah, ini 3. Kita tunaikan semuanya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, semoga setiap huruf yang kita baca diterima di sisi Allah, ambil pahala minimal 10 hasanah atau kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Akan membacakan terjemah juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Suratul Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, surat Al-Alaq ini ayat 1-5 ini dalam riwayat hadis adalah wahyu yang pertama kali turun kepada junjungan kita, Nabi kita
yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai pendapat yang disampaikan mayoritas ulama seperti itu, walaupun sebenarnya juga ada khilaf juga. Dan di sini menjadi simbol untuk orang Islam sebenarnya ya. Pertama adalah dimulai dengan kalimat Iqra. Iqra itu artinya adalah bacalah. Namanya baca itu kan bisa diartikan ngajilah kamu itu. Belajarlah gitu. Belajar iman, belajar toharoh, belajar berwudu, beristinja, belajar mengerjakan sholat yang benar, bagaimana caranya, kaifiahnya, belajar bagaimana puasa yang sahih sehingga puasa kita diterima di sisi Allah, belajar mengatur harta, muamalah yang benar, jual beli. Maka disinilah pentingnya orang Islam untuk mengikuti dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Belajar. Bahkan apalagi yang bapak-bapak ini punya kewajiban menyampaikan ilmu yang sudah diketahui kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Di rumah-rumah kita, seorang suami punya tanggung jawab membuat majelis taklim di rumah. Yang taklim mungkin baca Yasin, baca suratul Waqiah bareng-bareng, baca surat Tabarok sebelum tidur, atau taklim membacakan terjemahan hadisnya baginda Nabi Riyadhus Shalihin ya. Begitu juga bisa dimaknai belajarlah oleh orang-orang Islam, anak-anak kita yang masih usia pelajar ya. Jangan lupa diajari terutama membaca Al-Qur'anul Karim, karena termasuk pesan dari baginda Nabi untuk anak-anak kecil. Adibu awladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian cinta kepada nabinya, cinta kepada ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Karena memang di dalam mencintai orang soleh, apalagi cinta kepada Nabi, di situ ada sumber kekuatan untuk menggerakkan orang itu untuk iman kepada Allah. Ada sumber kekuatan untuk orang itu mudah taat melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga sebagian ulama itu kalau doa Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba rasulika wa hubba dinika wa hubba kitabika. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi Engkau ya Allah, cinta kepada kitabmu yaitu Al-Quran, cinta kepada agama Engkau yaitu agama Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam ayat ini juga ada isyarah untuk umat baginda Rasulullah SAW di dalam mempelajari agama. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan berzikir kepada Allah. Maka kita usahakan, kita upayakan tempat-tempat belajar, madrasah, TPA, TPQ, atau tempat belajar apapun, jangan sampai lupa berzikir kepada Allah. Apalagi kalau waktu zuhur ya, waktu zuhur semuanya kalau bisa itu pelajar-pelajar kita di sekolah-sekolah berhenti semua untuk mengerjakan zikir yang paling besar, yaitu apa? Mengerjakan sholat 5 waktu ditunaikan secara berjamaah. Karena termasuk zikir kepada Allah itu menegakkan sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kadangkala orang fokus untuk belajar, tapi dalam proses pembelajarannya itu terjadi hal-hal yang ghaflah, yang lalai. Bahkan alhamdulillah dari kemudian proses belajar mengajarnya itu terjadi hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Nah, maka di sini arahan dari Al-Quran, kalau kamu belajar membaca Al-Quran, membaca hadis yang begini atau ilmu-ilmu yang lain, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan Engkau yang telah menciptakan.
Kemudian ayat berikutnya diterangkan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Ini juga dikuatkan di dalam hadis bila mana suami istri yang bertemu kemudian menyalurkan untuk membuat keturunan, akhirnya terjadilah pertemuan sel sperma dengan sel telur. 40 hari berada di dalam kandungan seorang ibu, seorang istri, ini masih berupa darah. 40 hari berikutnya akhirnya berupa segumpal daging. 40 hari berikutnya baru Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh atau nyawa. Itu genap 4 bulan karena 40 hari 3 kali ya. Nah, berarti 120 hari. Berarti genap 4 bulan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan memang manusia itu asal muasalnya setelah bertemunya sel telur dan sel sperma tadi di dalam rahim seorang ibu berupa segumpal darah. Bahkan dari pelajaran ayat ini, pelajaran dari hadis sekalian, sebagian ulama itu menyarankan, wahai manusia, ngapain kok kami itu sombong-sombong? Kita itu manusia diciptakan dari 2 jalan tempat kencing. Nah, maka disinilah kalau orang itu mau sombong, ingat dengan ayat ini. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mana segumpal darah itu asal muasalnya dari setetes air yang kalau dijual tidak ada harganya. Maka disinilah akhirnya kita sebagai hamba Allah selalu bertawadhu kepadanya, merendahkan hati, selalu mentaati perintah-perintahnya. Karena kalau sudah tawadhu itu seperti seorang Buddha itu, seorang Buddha kalau memiliki sifat kehambaannya, disuruh tuannya apa saja akan mau dia. Begitu juga bila mana sifat hamba sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam setiap orang muslim dan muslimah, maka diperintahkan Allah apa saja pasti jawabnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah Allah lalu kami akan mentaatinya, insya Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah belajar ini, perintah membaca dalam surat Al-Alaq ini diulang-ulang. Ini ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah lagi wahai Muhammad itu. Demi Tuhan dan Tuhan engkaulah yang paling mulia. Jadi ceritanya ayat ini di antara asbabun nuzulnya ketika baginda Rasulullah SAW sudah berusia 40 tahun, maka beliau kan senang bertahan atau bersunyi-sunyi di Gua Hira. Nah, ini kalau yang pernah umrah atau haji ini insya Allah sudah pernah ke sana ya, karena ada Siti Tur ke sana. Nah, maka ketika genap beliau usia 40 tahun, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan ini merupakan peresmian pelantikan baginda Nabi Muhammad SAW dilantik dan diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Sedangkan baginda Nabi waktu itu dan menjadi mukjizat beliau menjadi seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, maka malaikat Jibril turun memerintahkan baginda Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana dikorek? Nabi menjawab itu, saya tidak bisa baca ini. Akhirnya malaikat Jibril memerintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana Nabi Qori? Maka akhirnya yang ketiga, baginda Nabi pun dipeluk sama malaikat Jibril. Maka setelah itu baru baginda Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membaca wahyu yang Allah turunkan kepada beliau lewat malaikat Jibril. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Nah, ini di Lauhul Mahfuz sana itu sudah ada ketentuan namanya takdir gitu ya. Nah, kemudian di sana itu sudah ditentukan juga bagaimana manusia itu bisa membaca, menulis, program-program semua sudah tertulis di sana. Nah, ini merupakan
hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang itu kalau belajar, nah itu ya tentunya tidak lepas dari pena gitu. Nah, hikmahnya begitu. Maka kalau kita belajar ya kadang menulis, merangkum, membuat kesimpulan atau istilahnya apa? Membuat resume gitu. Nah, ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian pepatah Arab mengatakan al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduha. Ilmu itu adalah ibarat hewan buruan, sedangkan tulisan itu adalah ibarat talinya. Kalau orang berburu rusa sudah dapat, ya, sudah ketangkep, kalau nggak diikat akhirnya muncul lepas. Nah, ya ini sudah susah payahnya di dalam berburu ya sia-sia. Begitu juga orang yang belajar. Nah, ini kalau ingin mendapatkan buruannya berupa ilmu agama, diantaranya apa? Alatnya adalah menulis. Kemudian hadirin sekalian, kalau orang itu sudah mau belajar dengan cara yang benar, tidak ghaflah, tidak lalai, disertai berpikir kepada Allah, akhirnya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajari manusia ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Disinilah yang dikatakan ilmu laduni. Jadi kata para ulama, ilmu yang datangnya langsung dari Allah yang diberikan berupa kefahaman-kefahaman di dalam hati yang tidak pernah ada habisnya, tidak ada putusnya. Itulah kurang lebihnya definisinya ilmu laduni. Dan cara mendapatkan ilmu laduni nanti di ayat yang lain Allah menerangkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian semua bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian semua. Dan maka disinilah orang belajar kalau ingin barokah manfaat ilmunya disertai ingat kepada Allah, disertai takwa kepada Allah. Ayat yang ke-6, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Nah, jadi ayat ini hadirin sekalian, orang sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa bisa melihat, berupa bisa mendengar, tangannya bisa bergerak. Nah, kalau sudah difasilitasi seperti itu sama Allah, kok nggak digunakan untuk belajar gitu? Nah, kalau nggak digunakan untuk mempelajari agama Allah, maka sampai akhirnya diingatkan oleh Allah, innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu melampaui batas, kelewatan gitu. Akhirnya kurang ajar itu boten syukur kalian Gusti Allah ingkang sampun maringi nikmat, sampun maringi kesehatan, dan kok tidak digunakan untuk mempelajari agama Allah. Nah, maka dengan adanya majelis seperti ini, semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang tidak melampaui batas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah tempat kembali, kepada Tuhan Engkau lah tempat kembali. Maksudnya kurang lebihnya hadirin, orang itu kalau kaya, kalau dapat jabatan, pangkat dan lain sebagainya, kadang-kadang itu lupa gitu. Kadang-kadang itu lupa. Sehebat-hebatnya manusia seperti Fir'aun waktu itu, ya. Kemudian Namrud waktu itu, bahkan yang orang kaya Qarun, yang mana dengan ilmu teknologinya itu, toh dia nanti setelah mati juga kembalinya kepada Allah. Terus mau kemana lagi kalau begitu? Jabatannya itu mau digunakan untuk apa lagi kalau bukan untuk taat kepada Allah? Kalau orang jenius, toh nanti ketika dia tua atau meninggal dunia kembalinya kepada Allah. Kok nggak digunakan kepintarannya, kejeniusannya untuk taat kepada Allah? Ya alangkah ruginya nanti akhirnya juga kembali kepada Allah. Orang yang punya kekuatan, pendekar, masya Allah, bodyguard ya, badannya masya Allah, wah
walaupun kuatnya kayak apapun, toh nanti kalau meninggal kembalinya ke kuburan, alam barzah, kembali kepada Allah. Maka kalau begitu, ngapain kok kekuatannya nggak digunakan untuk kepada Allah? Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang melarang hamba yang dia ini mengerjakan sholat? Jadi ceritanya ketika para sahabat sudah memeluk agama Islam, kemudian mengerjakan sholat di Masjidil Haram, bahkan baginda Nabi mengerjakan sholat di Masjidil Haram, orang-orang kafir Quraisy, bahkan pamannya Nabi sendiri Abu Jahal membuat kekisruhan. Bahkan Nabi pernah kan dalam sebuah riwayat, orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan kotoran unta, Nabi sedang sujud di hadapan Ka'bah, punggung beliau dilempari kotoran unta. Maka bagaimana pendapat kalau orang seperti ini? Nah, apalagi kalau seorang Nabi, seorang Rasul, dia mengerjakan sholat, beliau mengerjakan sholat, pasti benar bahwasanya sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya tentunya orang yang melarang orang mengerjakan sholat di sangat-sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, ayat berikutnya, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau hidayah atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat sedemikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah atau malaikat pengadab, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi ayat ini hadis sekalian memang secara khusus nanti ketika dilarang pamannya, yaitu Abu Jahal, untuk mendakwahkan iman, mendakwahkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Nabi tetap terus berjalan terus, karena ini perintah Allah. Sampai pamannya Abu Jahal, Abu Lahab membuat begini begitu, acara program begini begitu, intinya ingin menghentikan keponakannya Abu Jahal, Abu Lahab itu dari menyebarkan agama Islam. Maka akhirnya baginda Rasulullah SAW pun terus berjalan. Bahkan akhirnya Allah menurunkan ayat ini, orang yang melarang kamu wahai Muhammad, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah, yang melarang kamu dari menyebarkan kalimatul tauhid, kalimatul iman, nanti akan ditarik ubun-ubunnya ke dalam api neraka. Kemudian hadirin sekalian, bahkan dia dia akan memanggil golongannya, orang-orang Quraisy itu. Maka Allah pun akan membalas sanad Zabaniyah kalau Abu Jahal, Abu Lahab memanggil golongannya ketika ditarik di neraka. Aku Allah akan memanggil malaikatku yang bernama malaikat Zabaniyah untuk menyiksa dia. Maka akhirnya Allah langsung berkata, kalau wahai Muhammad, kamu jangan taati pamanmu itu. Bahkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wasjud wabtali, kamu sujudlah kepadaku Allah SWT, dan selalulah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah pelajaran hadirin sekalian, bagi dai-dainya Allah, bagi para ulama, bagi para ustaz, ya. Bila mana sudah yakin seyakin-yakinnya yang dia dakwahkan adalah benar, yang dia sampaikan adalah benar, terus berjalan, jangan sampai berhenti. Sampai yang menghentikan malakul maut, malaikat Israel, dijemput nyawanya sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga majelis taklim kita diterima Allah dan menjadi asbab ilmu kita manfaat dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Amin. Saat dari adan mungkin ada yang mau diskusi, bertanya, silakan. Oke, boleh.
sering dengar orang yang sholat sebelum duha, sebelum duhur itu 4 rakaat. Ada yang menjawab bahwa 4 rakaat itu terdiri dari tahiyat al-masjid dan qobliyah. Tapi ada yang menerangkan atau menjawabnya tidak itu, tapi adalah langsung 4 rakaat. Nah itu bagaimana ini yang benar dimaksud? Jadi tentang sholat qobliyah duhur. Sholat qobliyah duhur itu memang boleh dikerjakan 4 rakaat. Bahkan Nabi pun pernah mengerjakan sholat qobliyah duhur itu 4 rakaat. Itu memang sendiri ya. Nah, qobliyah duhur itu sendiri. Tapi seandainya digabung, nah misalkan ya sholat tahiyat al-masjid, ya sholat syukur wudu digabung dengan qobliyah duhur itu juga boleh. Nah nanti kalau seandainya disendiri-sendirikan, ya qobliyah duhurnya sendiri 4 rakaat, kemudian tahiyat al-masjidnya sendiri, syukur wudunya sendiri, pahalanya lebih banyak. Maka aktsara fi'lan karena aktsara fadlan, dalam sebuah kaidah seperti itu. Di dalam agama semakin banyak pekerjaan yang kita laksanakan dalam ibadah, maka semakin banyak anugerah atau ganjaran dari Allah. Akan tetapi yang sunnah muakkadah, maksud daripada sunnah muakkadah itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau qobliyah duhur itu 2 rakaat. Nah, jadi sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi selama 24 jam itu kan ada 10 rakaat. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 4 ya. Kemudian qobliyah subuh 2, jadi 6. Kemudian qobliyah duhur 2 dan ba'diyah duhur 2. Jadi genap 10 rakaat. Dan itu ada hadis-hadis yang mengatakan di antaranya orang yang menjaga sholat qobliyah duhur 4 rakaat, Allah akan jamin dia dibebaskan dari api neraka. Mengatakan baik, melaksanakannya boleh 2 salam, berarti 2 rakaat boleh, langsung 4 rakaat 1 salam juga boleh. Akan tetapi ulama fikih mengatakan kalau seandainya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lebih afdal. Karena ketika 2 rakaat salam kan membaca suratnya kan akhirnya 4 kali, gitu. Kalau 4 rakaat digabung membaca suratnya hanya 2 kali. Kemudian mengucapkan salamnya kan juga semakin tambah banyak. Nah, maka akhirnya pahalanya pun semakin banyak. Kelihatan jelas ya? Ya, alhamdulillah. Untuk malah yang berbeda melanjutkan yang minggu yang lalu ya, masalah sujud tilawah. Sujud tilawah, seandainya imam tidak berbaca dengarkan waktu 2 kali dia tidak sujud tilawah gimana? Tidak apa-apa. Seandainya imam kita ingatkan dengan subhanallah, dia kan langsung tidak hanya ikutkan. Dia tidak mengerjakan sujud tilawah. Ya, sebenarnya sholatnya tetap sah, akan tetapi dia ketinggalan fadilahnya sujud tilawah. Karena di antara fadilahnya sujud tilawah, ketika orang mendengar ayat sujud tilawah kok langsung mengerjakan sujud, para setan-setan itu pada teriak-teriak. Oh, kalian manusia diperintahkan Tuhan kalian untuk sujud, mau sujud, kami iblis dan setan diperintahkan sujud, tidak mau sujud, akhirnya kami celaka. Akhirnya iblis dan setan itu menjauh sampai sekiranya suara tidak didengar. Orang teriak sekencang mungkin, itu menjauhnya setan itu dari itu kejauhan sekiranya orang berteriak sekencang mungkin dan tidak mendengarkan. Bahkan sebagian mengatakan orang melaksanakan sujud tilawah, setan berlarian pontang-panting, saking takutnya sampai terkencing-kencing, terkentut-kentut katanya begitu. Jadi kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau sebenarnya tidak apa-apa. Cuma ketinggalan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Oke. Cakap ya. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.